Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 215. Singkatnya, jika orang lain yang mendengarnya mereka pasti akan terkejut. Bukan orang hidup. Apakah jangan-jangan dia sudah mati? Tetapi ketika Anya mendengar ucapan Reva ini, dia sama sekali tidak terkejut tetapi hanya tertegun. Tuan Lee, kau benar-benar bisa melihat situasi Chelsea. Sepertinya hanya kau yang bisa menyelamatkan Chelsea seperti yang dikatakan dokter tua itu. Reva tampak terkejut lalu bertanya, bagaimana maksudnya? Anya menekan kegembiraannya dan berkata dengan suara rendah, Tuan Lee, menurutmu bagaimana situasi Chelsea sekarang? Reva merenung sejenak lalu bertanya, apakah tempat persembunyian terakhir sahabatmu itu di daerah Maui? Sekali lagi Anya terkejut dan berkata, Tuan Lee, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Reva menghela nafas dengan pelan dan mengucapkan sebuah kalimat yang mengejutkan. Chelsea tidak memiliki jantung lagi. Di dunia ini, satu-satunya cara untuk tetap dapat membuat orang hidup tanpa jantung hanyalah di Maui. Maui memiliki kutu penghubung jantung yang kutu utamanya dapat ditempatkan di tubuh seseorang sebagai pengganti jantungnya. Sedangkan anak kutunya harus ditempatkan di jantung orang lain. Kutu utama dan anak kutu itu terhubung ke jantung. Jika anak kutu berdetak maka kutu utamanya juga berdetak. Inilah yang dinamakan dengan kutu penghubung jantung. Kutu utama yang ditempatkan di tubuh orang itu dapat dijadikan sebagai pengganti jantung orang itu. Meskipun tidak sebagus jantung normal tetapi masih tetap dapat memaksa orang tersebut untuk tetap hidup. Tetapi, cara seperti ini sama saja dengan membunuh seseorang dan menyelamatkan seseorang. Orang yang memiliki anak kutu itu harus menanggung detak jantung yang bergerak 2 kali lipat dan ditakdirkan untuk berbaring di tempat tidur selamanya. Bahkan akan merasa jauh lebih tidak nyaman daripada orang yang sedang koma. Anya langsung membelalakan matanya yang indah dengan lebar dan menatap Reva dengan kaget. Kenapa? Apakah aku telah mengatakan sesuatu yang salah? Reva bertanya balik. Lalu Anya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Lee, apa yang kau katakan semua itu sama sekali tidak salah. Memang benar begitu. Chelsea memang sedang dalam situasi seperti itu sekarang. Kemudian Reva mengernyitkan keningnya dan bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mata Anya langsung memerah dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Lee, sebenarnya aku memiliki sesuatu yang aku sembunyikan dari cerita yang aku ceritakan tadi. Sahabatku itu tidak langsung mati pada saat itu. Pria itu hampir menyiksanya sampai mati, tetapi dia masih memiliki satu napas yang tersisa. Dan pada saat itu pria playboy itu menusukkan pisaunya ke jantung Chelsea di depan matanya. Kemudian dia memotong pergelangan tangan sahabatku dan membiarkannya tetap di sana untuk melihat detak jantung Chelsea yang berhenti dengan perlahan-lahan. Untungnya, seorang dokter tua yang lewat di sana menyelamatkan mereka. Sahabat aku itu meminta si dokter tua untuk menyelamatkan putrinya. Lalu dokter tua itu menggunakan metode kutu penyambung jantung untuk menyelamatkan Chelsea. Akibatnya, sahabatku hanya bisa berbaring di ranjang seperti orang koma selamanya. Reva tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menghela nafas dan mengatakan bahwa sahabat Anya itu benar-benar seorang yang hebat. Demi putrinya dia mampu menahan dan menanggung rasa sakit seperti apapun. Lalu Anya berkata. Dan pada saat itu si dokter tua juga berkata seperti ini. Jika ada orang di dunia ini yang bisa melihat bahwa Chelsea bukan putri kandungku, maka seharusnya orang ini adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Chelsea. Tuan Lee, bisa. Bisakah Anda menyelamatkan Chelsea, menyelamatkan sahabatku?
Asalkan kau bisa menyelamatkan mereka, aku akan membalas budimu seumur hidupku. Dan setelah bercerita sampai selesai, Anya mulai terisak. Dia sendiri telah merasa begitu putus asa setelah bertahun-tahun. Tetapi tak disangka, kali ini dia melihat secercah harapan lagi. Lalu Reva menghela nafas dan berkata, "Direktur Anya, sahabatmu itu benar-benar seorang ibu yang baik. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Tetapi, untuk menyelamatkan mereka berdua ini tidak mudah. Sangat mudah untuk menghapus kutu penyambung jantung tetapi yang paling sulit adalah menumbuhkan kembali sebuah jantung untuk Chelsea." Lalu dengan cepat Anya berkata, "Bisa. Bisakah kita melakukan transplantasi jantung?" Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jantung yang ditransplantasikan itu tidak akan bertahan lama. Selain itu, Chelsea juga telah mengandalkan kutu utama selama ini. Dan kelangsungan hidup kutu utama ini harus diberi makan dengan bahan obat tertentu secara teratur. Sedangkan toksisitas bahan obat ini dapat mengancam jiwa jika terakumulasi dalam tubuh Chelsea untuk waktu yang lama. Saat kutu utama itu masih ada sama sekali tidak masalah untuk melawan racunnya. Tetapi begitu kutu utama itu dimusnahkan, toksisitasnya tidak akan terkendali. Dan toksisitas ini cukup untuk meracuni beberapa orang dewasa." Bab 216. Anya langsung tercengang dan berkata, jadi apa yang harus aku lakukan?" Reva berkata, "Satu-satunya cara hanyalah membiarkan Chelsea menumbuhkan jantung baru. Pertumbuhan jantung yang lambat dapat menekan ruang hidup kutu utama. Ketika kutu utama itu tertekan dia akan menelan racun itu untuk bertahan hidup. Dan ketika jantung sudah terbentuk, semua racun telah ditelan oleh si kutu utama sehingga kutu utama itu baru bisa dikeluarkan. Dan pada saat yang sama, Chelsea juga telah memiliki jantung yang baru sehingga dia bisa hidup seperti orang normal lainnya di kemudian hari." Anya langsung tercengang dan bertanya, Bisa seperti itu ternyata. Tetapi bisakah jantung manusia itu tumbuh kembali?" Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, jantung manusia itu tidak dapat tumbuh kembali. Tetapi, itu bisa ditanam." Anya, "Tanam? Tanam apa?" "Menanam jantung," ujar Reva sambil menjelaskan, "sama seperti bertani. Benihnya harus ditabur dulu lalu biarkan dia berakar dan bertunas kemudian menghasilkan buah." Mendengar penjelasan Reva membuat Anya semakin terpana, Apa maksudnya ini?" Reva terkekeh dan berkata, "Jadi jantung yang masih dalam proses perkembangan itu akan ditanam ke dalam tubuhnya. Dan jantung ini akan tumbuh dengan perlahan sehingga proses ini disebut proses menanam jantung." Anya yang masih bingung itu lalu berkata, bukankah ini sama saja dengan transplantasi jantung?" Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini berbeda. Transplantasi jantung adalah jantung yang telah terbentuk sempurna. Sedangkan menanam jantung adalah benih jantung yang belum terbentuk sempurna." Raut wajah Anya tiba-tiba berubah, lalu apakah itu masih akan berbentuk jantung seorang anak? Reva tersenyum dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Beberapa dokter abal-abal memang akan menggunakan metode seperti itu. Tetapi hal seperti ini akan merusak dunia, merusak logika dan merusak moralitas Yin. Apa yang aku katakan itu adalah jantung yang dibudidayakan dari tubuh ibunya." Dan baru pada saat itu Anya menghela nafas lega. Jika dia benar-benar diminta untuk mencari seorang anak lagi, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Hati nuraninya tidak tega. Jadi bagaimana cara membudidayakan jantung ini dari tubuh ibunya? Tanya Anya. Reva. Makanya, inilah hal yang paling sulit dan merepotkan. Jika kau ingin membudidayakan sebuah jantung dari tubuh ibunya,
pertama-tama kau harus memiliki seseorang yang bersedia untuk membudidayakannya. Dan juga, golongan darah orang ini harus cocok dengannya. Anya lalu segera berkata, Aku akan mencari seseorang untuk. Reva meliriknya dan berkata, semua ini bisa dilakukan dengan uang. Tetapi kesulitan yang sebenarnya adalah tubuh ibu yang akan membudidayakan jantung ini memerlukan obat yang disebut rumput roh jantung. Rumput roh jantung inilah yang paling sulit dicari. Dan tanpa sadar Anya meraih lengan Reva dan bertanya, Tuan Li, apa itu rumput roh jantung? Di mana? Di mana aku bisa mendapatkannya? Reva mengangguk dan berkata, aku akan membantumu mencari rumput roh jantung ini. Tetapi selama beberapa waktu ini, aku akan membayarkan resep obat kepadamu. Kau bisa membayarkannya kepada ibunya Chelsea agar dapat menghilangkan rasa sakitnya untuk sementara waktu. Anya tampak sangat gembira dan berkata dengan gugup, benarkah? Tuan Li, terima kasih banyak. Reva berkata dengan tak berdaya, Direktur Anya, apa yang telah aku janjikan kepadamu pasti akan aku lakukan. Tetapi, bisakah kau melepaskan tanganku dulu? Dan pada saat itu Anya baru sadar bahwa dia telah menggenggam tangan Reva karena saking bersemangatnya dia. Saat merasakan kehangatan tangan Reva itu mau tak mau dia tampak tersipu dan merasakan sedikit perasaan aneh di hatinya. Dia pernah menjadi wanita paling cantik di seluruh kota Carson dan ada banyak pria yang begitu mengaguminya. Orang-orang itu memandangnya dengan tatapan yang seperti tidak sabar untuk melepaskan pakaiannya. Setelah bertahun-tahun, hanya Reva saja yang menatapnya dengan tatapan biasa dan tulus, tidak terlihat ada tatapan nafsu ataupun hasrat. Dan mau tak mau dia menatap pria yang ada di depannya ini seksama. Pria tampan yang ada di depannya ini tampak biasa saja tetapi memiliki pesona yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Hati Anya yang tak pernah bergejolak seperti air yang tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba saja merasakan detak jantung yang lebih cepat daripada biasanya pada saat ini. Bab 217. Reva lalu meresepkan obat untuk Anya dan mengajarkannya instruksi tentang bagaimana menyiapkan obatnya. Lalu Anya menyimpan resep itu dengan hati-hati dan sambil tersenyum dia berkata, Tuan Li. Dengan keterampilan medis sepertimu, bukankah seakan-akan membuatmu menderita dengan tetap tinggal di rumah sakit yang kecil itu? Mengapa kau tidak datang ke rumah sakit di kota saja? Di rumah sakit itu kau dapat membantu lebih banyak orang lagi. Reva tersenyum dengan ringan dan menggelengkan kepalanya, sementara ini aku belum membutuhkannya. Aku ini tidak terlalu suka pamer. Jadi ada beberapa hal yang aku ketahui sendiri saja itu sudah cukup. Hati Anya langsung tergerak dan dia dapat merasa bahwa Reva telah menyebarkan isyarat kepadanya. Aku mengerti. Tuan Li, kau tenang saja. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengetahui tentang keterampilan medismu yang luar biasa ini. Lalu Reva mengangguk sambil tersenyum. Kekuatannya saat ini belum cukup jadi dia belum bisa mengekspos dirinya untuk sementara ini agar tidak ditemukan oleh musuh. Dan ini juga alasannya mengapa dia tidak berani mengungkapkan identitasnya di depan Axel dan Alina. Karena dia sendiri saja bahkan tidak tahu siapa musuh keluarganya itu sampai sekarang. Dia khawatir jika identitasnya terungkap, kemungkinan besar dia malah akan menjadi sasaran musuhnya di kemudian hari. Dan tiba-tiba Anya teringat dengan sesuatu dan bertanya kepadanya. Oh ya, ngomong-ngomong Tuan Li, apakah kau akan menghadiri pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi dalam beberapa hari ini? Reva langsung terkejut dan bertanya-tanya dalam benaknya, mengapa membahas pertemuan pertukaran medis ini lagi? Sebelumnya Kenji pernah membicarakan hal ini kepadanya tetapi itu juga karena Kenji adalah orang yang bergerak di bidang medis.
Tetapi tak disangka Anya juga tahu mengenai hal ini. Apakah orang-orang di provinsi Yama ini begitu serius terhadap masalah ini? Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, sementara ini aku belum memiliki rencananya. Mau tak mau Anya langsung terkejut dan berkata, Tuan Li, dengan keterampilan medismu itu, jika kau tidak ikut berpartisipasi itu akan menjadi kerugian bagi kami. Selain itu perusahaan farmasi Su juga bergerak di bidang medis, sehingga tidak dapat menghindari aliansi farmasi Provinsi Yama. Jika kau tidak ikut berpartisipasi, perusahaan farmasi Su pasti akan mengalami kerugian. Reva mengernyitkan keningnya dengan heran dan bertanya, apa maksudmu? Lalu Anya bertanya dengan penasaran, apakah aliansi farmasi Provinsi Yama belum menghubungi kalian? Kemudian Reva hanya menggelengkan kepalanya. Anya tampak terkejut dan berkata, ini aneh sekali. Saat perusahaan farmasi Su belum dikenal seperti di masa lalu, aliansi farmasi Provinsi Yama ini pasti tidak akan peduli. Tetapi belakangan ini perusahaan farmasi Su sudah sangat populer, tidak mungkin aliansi farmasi Provinsi Yama ini memperhatikan perusahaan kalian. Aku rasa seharusnya mereka akan segera mencari kalian. Reva tampak bingung dan bertanya, untuk apa mencari kami? Anya. Dunia yang begitu padat ini, semua demi mencari keuntungan. Farmasi Su telah mendapatkan begitu banyak orderan selama beberapa waktu itu dan berita ini juga telah tersebar di seluruh penjuru Provinsi Yama. Dan aliansi farmasi yang bertanggung jawab atas pendistribusian manfaat ke seluruh industri farmasi di Provinsi Yama pasti akan mendatangi farmasi Su untuk berbagi sedikit keuntungan. Siapa tahu saja mereka juga akan membiarkanmu mengeluarkan sedikit bagian dari keuntungan kalian untuk dibayarkan kepada aliansi medis. Reva mengernyitkan keningnya dan bertanya, mengapa? Bukankah ini perampokan namanya? Anya menutup mulutnya dan terkekeh. Kau benar, mereka memang perampok. Tetapi siapa suruh kekuasaan mereka terlalu kuat? Di belakang aliansi farmasi Provinsi Yama adalah keluarga Regata, salah satu dari 10 keluarga terpandang di Provinsi Yama. Keluarga Regata sendiri adalah keluarga yang berlatar belakang kedokteran dan menguasai 60% industri farmasi di Provinsi Yama. Jika keluarga Regata ingin menargetkanmu maka kau tak perlu lagi berkecimpung dalam industri farmasi di Provinsi Yama. Reva berkata dengan serius, keluarga Regata ini benar-benar terlalu mendominasi. Anya lalu berkata dengan lembut, dengan kekuasaan mereka yang begitu kuat, mana mungkin tidak mendominasi. 10 keluarga terpandang di kota Carson dulunya juga sangat mendominasi tetapi mereka tidak mampu melawan Austin sehingga mau tak mau mereka pun tunduk kepadanya. Dan 10 keluarga terpandang di Provinsi Yama jauh lebih kuat dan berkuasa dibanding dengan 10 keluarga terpandang di kota Carson. Setelah kau bertemu dengan mereka, kau akan paham. Tetapi Tuan Li, aku sarankan lebih baik kau tetap ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis dari 6 provinsi ini. Karena pada pertemuan pertukaran medis yang diadakan setiap tahun akan muncul banyak obat langka di tempat itu. Aku juga ingin ke sana untuk melihat-lihat, siapa tahu saja aku bisa mendapatkan rumput roh jantung. Mata Reva langsung berbinar saat mendengar penjelasan Anya. Kalau memang benar seperti itu maka dia juga harus ke sana. Siapa tahu saja dia juga bisa mendapatkan teratai salju yang berumur 1000 tahun. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.